siapapun istri, ia adalah manusia biasa. Suatu hal yang biasa jika ia berbuat salah dalam bergaul dengan suaminya, sekalipun ia telah berusaha sekuat tenaga. Apalagi kesalahan itu akibat kelalaian dan kesalahan dari dirinya. Oleh karenanya, wahai para istri, pengganti dari semua kelalaian dan kealfaan adalah meminta maaf kepadanya. Kita sebagai manusia biasa menolak kesalahan, kealfaan. Akan tapi dengan apa diganti? Dengan apa ditukarkan? Adalah kelebihan wanita lagi adalah mudah untuk meminta maaf kepada suaminya. Saya yakin dengan kata-kata yang manis dan ungkapan yang lembut yang didengar oleh suami kepada istri, yang didengar oleh suami ketika seorang istri meminta maaf, sebesar apapun kesalahannya ia akan memaafkannya. Tahu kenapa? Karena jiwa seorang laki-laki telah difitrahkan untuk mencintai wanita. Kenapa? Sebesar apapun kesalahan seorang wanita, suami dan laki-laki selalu memaafkannya. Jawabannya adalah karena seorang laki-laki telah difitrahkan untuk takluk dan cinta kepada wanita. Maka cobalah. Hanya sedikit ungkapan lembut, marah akan berubah menjadi redha. Muka yang masam berubah menjadi bahagia. Kiranya singa yang telah berubah menjadi anak yang manis, berubahlah warna merah karena marah menjadi merah karena malu. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah al-wadud al-waluda al-a'uda ila zawjiha al-a'uda ala zawjiha allati idha adat aw udiyat ja'at hatta ta'khudha bi yadi zawjiha thumma taqul wallahi la adhuqu ghamdan hatta tarda. Dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah aku akan ingin kabarkan kepada kalian tentang wanita-wanita penduduk surga? Penduduk surga, wanita penduduk surga. Siapa itu ya Rasulullah? Dialah al-wadud, wanita yang mudah mencintai suaminya, paling mudah untuk cinta kepada suaminya. Al-walud, yang banyak anaknya. Al-a'ud, yang paling mudah kembali kepada suaminya. Allati idza adat, yang mana jika seandainya dia menyakiti suaminya, au udhiyat, atau suaminya bahkan menyakiti dirinya, dia tidak peduli. Siapa yang salah? Apakah suami atau dirinya? Dia tidak peduli. Yang penting baginya, dia datang kepada suaminya, kemudian dia ambil tangan suaminya, kemudian dia redamkan, dia benamkan kepalanya, kemudian dia berkata, wahai suamiku, aku tidak akan bisa memejamkan mataku sepicing pun sampai engkau redha. Wahai suamiku, ketahuilah bahwa aku tidak akan bisa tidur nyenyak sampai engkau redha kepadaku. Itu ciri-ciri wanita yang salihah, wanita penduduk surga. Detak kakinya masih di dunia, dia masih memasak di dapur, dia masih menuangkan air di meja makan, dia masih bersama suaminya, akan tapi dia sudah masuk penduduk surga. Subhanallah. Siapa itu? Wanita yang begitu tipenya, pemaaf dan memaafkan suami. Berkata Al-Imam Al-Munawi, barang siapa yang memiliki sifat ini, maka ia berhak menjadi penduduk surga. Maka saya katakan, di mana anda wahai para istri dengan penduduk surga? Dengarkanlah wahai Mubarakah,
Anda memperoleh kenikmatan dunia jika Anda menjadi istri yang salihah, dan Anda akan memperoleh kenikmatan akhirat jika Anda menjadi penghuninya. Hanya engkau memiliki salah satu dari sifat yang disebut oleh Rasulullah SAW tadi, al-wadud, al-walud, al-a'ud ila zawjiha. Ya, begitulah seorang istri berbuat setiap terjadi perselisihan dan tiap kali terjadi pertengkaran, obatnya ada di tanganmu. Dan jangan-jangan sekali engkau menghancurkan keluarga dan mengakibatkan rusaknya hubungan. Karena rumah tangga yang berbahagia bukanlah rumah tangga yang tidak mempunyai problema, kan, tapi rumah tangga yang berbahagia dialah rumah tangga yang tahu bagaimana cara menyelesaikan problema tersebut sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 7 kiat atau 8 kiat, akan tapi karena waktu yang sangat terbatas dan perlu juga saya sampaikan, kajian ini telah pernah juga saya sampaikan di daurah umum di masjid ini lebih kurang 5 tahun yang lampau, dan ini adalah tulisan yang kembali saya bacakan ke depan ibu-ibu dan para akhwat. Mudah-mudahan ada itibar dan kajiannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, istri telah melaksanakan tugasnya sebagai istri untuk menyambut kedatangan suaminya dari kerjanya. Sejak sore hari dandanan sudah oke, anak-anak sudah diurus, rumah sudah rapi. Namun sang suami yang dinanti-nanti tidak kunjung tiba. Hingga larut malam, anak-anak pun sudah terlelap, dan istri pun sudah berantakan. Makanan pun sudah mulai dingin, rumah pun sudah kembali berantakan. Karena anak-anak mengamuk dan berkelahi sesamanya hingga KO. Namun dalam saat-saat yang tidak diharapkan seperti ini barulah suami pulang. Bagaimana hati ini bisa menyambut dengan manis? Benar, saya ikut prihatin dengan ibu yang bertanya dan orang-orang yang semisalnya. Dan inilah kebanyakan yang dialami oleh banyak istri tanpa pengecualian. Seringkali kita berceramah tentang kewajiban seorang wanita, akan tetapi kadang-kadang sang suami tidak mengerti hak dan kewajibannya juga. Kan tapi itu kenyataan. Kalau seandainya hari ini kita mengisi pengajian tentang fiqhul usrah, fikih tentang rumah tangga untuk para ibu-ibu, seharusnya besok bapak-bapak harus buka pengajian tentang fiqhul usrah untuk bapak-bapak. Dan mudah-mudahan saya punya tulisan tentang permasalahan ini, tentang yang ditinggalkan atau disepelekan atau dilalaikan oleh suaminya. Mudah-mudahan ada kajian tertentu nantinya akan kita sampaikan. Saya tidak tahu apakah layak, karena saya tidak memiliki waktu lagi sama bapak-bapak, karena kajian Riyadhus Shalihin kajiannya umum. Kan tapi mungkin nanti saya sampaikan kepada ibu-ibu, nanti ibu-ibu membeli kasetnya atau menyampaikan kasetnya kepada suami, atau terserah. Kan tapi itu saya sudah siapkan kajian tentang permasalahan yang ditanyakan oleh ibu ini. Kan tapi ini pertanyaan sangat layak dibahas. Terima Allah, sangat layak. Mudah-mudahan ibu yang bertanya ini akan bisa dijawab oleh saya atau ustaz-ustaz yang lain tentang permasalahan dan problem yang sering kali dihadapi seperti ini. Dan ini bukan hanya dihadapi oleh seorang suami pekerja berat, seorang pengusaha, bahkan kadang-kadang seorang dai. Kita juga mengalami hal yang seperti ini. Ibu sangka bahwa seorang dai hidupnya di rumah, tidak. Kadang-kadang dia pulang malam, kadang-kadang dia sudah letih dan semacamnya. Di rumah pun kadang-kadang dia disibukkan menulis, membaca. Tinggal perhatian kepada istri kecil. Dan kadang-kadang itulah kadang-kadang pemicu buat marahnya, manggoknya istri.
sehingga butuh waktu sejam 2 jam untuk menina bubukkannya lagi. Allah Ta'ala a'lam. Ustaz, zaman sekarang para wanita menggunakan kosmetik. Apakah zaman dahulu, yaitu sahabat, ada kosmetik? Dan apakah kosmetik termasuk menyerupai suatu kaum? Contoh kosmetiknya pemerah pipi, lipstik, pelentik bulu mata, dan sebagainya. Kita berharap mudah-mudahan ada kajian khusus tentang masalah hukum-hukum berhias, yang kemarin kita bahas hukum berhiasan. Kita buat lagi judul hukum berhias yang benar-benar hukum. Di sebagian kosmetik atau dalam cara berhias zaman sekarang ini muncul banyak bentuk perhiasan yang ada sesuai dengan syariat, ada juga yang tidak sesuai dengan syariat. Akan tapi secara umum mudah-mudahan hal itu diperbolehkan, seperti misalnya memerahkan pipi, lipstik dan semacamnya, itu boleh. Kan tapi nanti sampai mencabut alis mata atau sebagainya, ini nanti perlu pembahasan yang lebih detail. Kalau suami bisa bosan kepada istri, lantas bagaimana dengan istri? Apakah dia boleh bosan dengan suami? Pertanyaannya hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya. Kadang-kadang suami juga tidak ambil pusing. Dia tidak pernah berdandan sebagaimana berdandan istrinya. Seorang istri memang ditalkin terus dengan ayat-ayat dan hadis untuk berhias. Akan tapi sang suami dia tidak pernah berhias. Dia tidak pernah berbedak sebagai berbedaknya para istri dan semacam. Dan ini kenyataan. Dan ini real. Dia berhias, dia bersisir, dia berminyak rambut, dia berpakaian rapi ketika dia menghadiri pertemuan dan halaqah. Mana itu dia dengan Abdullah bin Abbas ketika dia mengatakan, sesungguhnya saya berhias untuk istri saya sebagaimana dia berhias untuk saya. Ini nasihat umum. Ketika saya berucap ini, nasihat umum yang sering terjadi pada semua rumah tangga. Kan tapi semuanya saling melengkapkan, saling menyempurnakan. Dan ini pertanyaan yang juga layak dibahas untuk sebuah kajian yang nanti akan dilanjutkan. Nah, di sini lagi pertanyaan. Bila ada problema rumah tangga, terutama misalnya masalah suami istri, terkhusus hubungan intim, kepada siapa seharusnya tempat curhat? Bagaimana hukumnya konsultasi ke ahli seksologi atau psikiater? Ini permasalahan yang penting. Banyak sekali permasalahan hubungan intim yang juga tidak terselesaikan, bahkan dia adalah bara dari rumah tangga. Bara di rumah tangga. Semuanya tersenyum ketika bertemu, semuanya menjawab salam. Akan tapi di sana, di sudut rumah, ada bara yang sangat bisa menghancurkan sebuah rumah tangga, kan tapi tidak bisa diselesaikan. Terkekang, tersimpan, tidak bisa dikeluarkan. Dan ini permasalahan yang saya tidak mengatakan bahwa orang umum saja yang mempunyai permasalahan seperti ini. Permasalahan hubungan intim, tidak bahagianya seorang istri pada suaminya, atau sebaliknya, ini sering terjadi. Dan saya tidak menafikan bahwa ini milik orang umum. Kan lebih juga ada di kalangan ikhwan dan akhwat kita. Ada di kalangan rumah tangga muslimah yang seharusnya tidak boleh didiamkan begitu saja. Harus dibicarakan, terutama para suami dan para istri. Harus ada munaqashah, harus ada penyelesaian yang benar. Ketika hari tenang, ketika waktu tenang, ketika saat yang tenang. Seringkali hal-hal yang seperti ini saya dapatkan dari yang sampai kepada saya dari keluhan baik dari kalangan suami maupun istri yang kadang-kadang butuh terapi. Maka saya katakan tidak aib untuk memberikan permasalahan yang sangat-sangat spesial, dalam artian sangat-sangat rahasia ini kepada orang-orang tertentu. Akan tapi perlu Anda ketahui, pertama dia syarat orang yang Anda harus sampaikan tersebut ada 2. Pertama dia amanah, saleh, berilmu, dan yang kedua dia mempunyai ahli tentang itu.
Dia tidak cukup dengan kesolehan. Tidak cukup Anda mengeluhkan tentang hubungan seksual, hubungan intim dengan suami Anda atau dengan istri bagi suami kepada teman sejawat yang saleh. Tidak. Akan tetapi teman atau orang yang amanah, akan tetapi juga harus bisa dengan solusi. Saya tidak hanya mengatakan bahwa Anda harus pergi ke psikiater, karena memang taruhlah psikiater mempunyai keahlian di dalam menyelesaikan permasalahan, kan tapi kadang-kadang dia tidak memiliki amanah. Kan tapi kalau seandainya permasalahan itu memang membutuhkan pengobatan dokter atau psikiater, maka kalau seandainya itu dibutuhkan, pergi berangkatlah. Temuilah mereka. Karena hal ini sangat penting untuk kebahagiaan rumah tangga. Bila seorang istri menolak melayani suami, maka malaikat melaknat sampai pagi. Jadi bila sang istri keletihan dan tidak mood, bagaimana cara istri menolak bila suami tetap tidak memakluminya? Ini permasalahan. Akan tetapi harus dipahami oleh seorang istri bahwa perbuatan dia melayani suaminya adalah pahala yang besar. Pahala yang besar. Dan juga akan tetapi perlu dipahami juga bahwa seorang suami janganlah seperti binatang kepada betinanya. Serosak sini, serosak sini, lah selesai. Dan ini salah besar. Harus ada muqaddimah, harus ada kata-kata yang lembut, harus ada istirahat yang cukup, harus ada ketenangan pikiran dan semacamnya. Dan ini juga dirasakan oleh semua orang yang mengerti tentang permasalahan seperti ini. Jadi pengobatan dua hal. Untuk menjawab pertanyaan ini saja mungkin waktu butuh setengah jam atau lebih. Akan lebih karena keterbatasan waktu tidak bisa kita jawab secara detail. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.